اللهم صل على مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan malam ini kita teruskan irfan kita. Irfan kita terakhir 2 pekan yang lalu karena hari Sabtu yang lalu kita tidak ada kelas. Mari kita masuk ke screen untuk melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Terakhir kita sampai di sini. Tanggal 26 April 2025. Jadi ini adalah pembahasan dengan judul 3 macam jenis taharah yang merupakan bab baru. Bab 1 adab-adab taharah dan wudu. Ya, jadi sebelumnya bagian kedua ini, jadi bagian kedua ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Sebelumnya adalah bagian pertama dan beberapa bab juga. Jadi kita bicara tentang macam-macam taharah atau jenis-jenis taharah. Dan di sini katakan ada 3 jenis taharah. Ya. Pada bagian pertama kita telah kemukakan bahwa salat memiliki bentuk hakiki. Sebelumnya ada salat. Nah, sekarang kita bicara tentang taharah. Dan taharah ini juga diantaranya ada disebut dengan taharah batiniyah. Ya. Itu juga dengan salat juga bertingkat-tingkat. Kemudian terakhir kita sampai di sini, nah kita ulangi dari sini saja ya. Ketahuilah bahwa semua daya lahiriah dan batiniah yang Allah anugerahkan dan turunkan dari alam gaib kepada kita merupakan rangkaian amanat ilahi yang semula bersifat suci dan bersih dari segala kotoran, cemerlang dengan cahaya fitrah dan jauh dari kegelapan campur tangan setan. Namun ketika rangkaian amanat itu turun ke dalam tahap-tahap kegelapan alam bedawi, setan menjulurkan tangan usilnya dan iblis menggerayangi rangkaian amanat itu dengan tangan pengkhianatannya. Maka jadilah semua amanat itu keluar dari fitrahnya yang suci dan tercemari berbagai macam kotoran dan noda setan. Kalau kita simpulkan dari pembahasan ini bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan toharah, yang kita lebih kenal dengan istilah dengan fitrah. Lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya, karena hubungan-hubungannya dengan sesamanya manusia, lingkungan, lalu kemudian lahirlah berbagai macam sifat-sifat buruk. Setiap sifat buruk akan menutupi cahaya fitrahnya, sehingga lama-kelamaan penutup itu menumpuk menjadi tebal, sehingga semakin lama cahaya fitrah semakin meredup. Sedangkan para nabi dan rasul tidak pernah mencemari cahaya fitrahnya. Nah, kalau kemudian ada noda, ada tirai hitam yang menutupi fitrah kita, fitrah manusia, lalu sumbernya dari mana? Kan tidak mungkin dari fitrah melahirkan kotor. Fitrah itu suci, suci tidak mungkin melahirkan kotor. Lampu ataukah misbah, sumber cahaya itu kan adalah terang, tidak mungkin melahirkan kegelapan. Jadi tidak mungkin cahaya atau terang melahirkan kegelapan. Yang ada adalah cahaya ataukah terang itu mengusir kegelapan. Kalau kemudian ada lampu ataukah bohlam yang cahayanya redup keluar, bisa dipastikan itu bukan dari cahayanya, tapi dari bohlamnya, dari kacanya yang tertutup. Ada tirainya di sana, ada nodanya, ada kotoran-kotorannya. Pertanyaannya kembali, dari mana kan noda-noda itu?
Dari manakah kotoran-kotoran itu? Ya, karena bukan dari kita, bukan dari fitrah, otomatis kita menyebut nama, yaitu setan atau iblis. Nah, jadi inilah sebetulnya yang kemudian membawa masuk ke dalam diri kita. Setan atau iblis ini kita sebagai faktor eksternal, faktor luar, yang kemudian masuk ke dalam diri kita melalui hawa nafsu kita, membisik-bisiki kita, lalu kemudian kita mengambil pemikiran, tindakan, ataupun apapun namanya, yang tidak sejalan dengan fitrah kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menelisik atau memahami dengan sempurna bahwa setiap perbuatan kita itu, kata-kata kita sudah sejalan dengan fitrah atau tidak? Sederhana jawabannya adalah pakai parameter, pakai tolak ukur. Dan tolak ukur itu adalah fitrah yang tertulis, namanya Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran itu menjadi sesuatu yang niscaya, mutlak, bagi mereka yang ingin mengembalikan jiwanya seperti sedia kala, yaitu kembali kepada fitrahnya. Sekarang kita masuk pada paragraf baru. Jika seorang pesuluk adalah penempuh jalan rohani, berpegang pada pertolongan wali Allah, berupaya pertolongan wali Allah dalam pengertian bimbingannya, ya, ajarannya, berupaya untuk menjauhkan semua itu dari penggerayangan tangan setan. Penggerayangan bagi ikhwan kita dari Singapura atau Malaysia mungkin nggak ngerti kalau versi Indonesia. Menggerayangi itu artinya menjamah. Ya. Menggerayangi itu adalah mengacak-acak dengan tangan mereka. Ya. Jadi ada di sana setan yang berusaha untuk menjauhkan semuanya itu dari wali Allah itu berupaya untuk menjauhkan manusia dari campur tangan setan. Jadi dengan berwali kepada wali Allah, maka kemudian kita akan bisa tertolong. Makanya kan kemudian dikatakan siapa yang tidak mengenal imamnya, sama dia akan mati jahiliyah. Menyucikan, jadi dari tangan setan menyucikan sisi lahiriah tubuhnya, jadi dengan berwali kepada wali Allah, juga menyucikan sisi lahiriah tubuhnya, karena di sana ada tohara. Dan mengembalikan amanat-amanat Tuhan seperti pertama kali yang mengambilnya. Amanat Tuhan itu adalah fitrah, seperti yang kita sering angkat di dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 2. Maka berarti ia telah setia menjaga semua amanat tersebut. Ya. Ingat, amanat ini adalah yang ada di sini. Ya. Di surat 33 ayat 72. Sini Allah berfirman, Inna aradnal amanat. Ini amanat. Inna aradnal amanata. Sungguhnya kami telah mengemukakan, maksudnya menawarkan. Kami telah menawarkan al-amanah, amanah, alas samawati kepada langit, wal ardi kepada bumi, wal jibali kepada gunung-gunung. Tapi langit, bumi, dan gunung, ya, fa'abaina an yahmilnaha. Enggan, ogah, tidak kuat untuk memikulnya, untuk mengembannya. Washfaqna, ya, karena mereka merasa tidak mampu. Ashfaqna kita artikan mereka merasa tidak mampu. Tidak punya alat, tidak punya tools untuk itu. Washfaqna minha. Mereka takut dalam memikul amanah tersebut. Sehingga siapa yang memikulnya? Wahamalah al-insan. Manusia lah yang memikulnya. Karena manusia punya tools, manusia punya alat, punya instrumen untuk memikul amanah tersebut. Yaitu akal pikiran. Amanah itu adalah fitrah. Jadi akal pikiran tugasnya menjaga fitrah. Antara fitrah dan pikiran tak bisa terpisahkan. Sama dengan manusia dengan tangannya. Ya. Tangan untuk membela manusia, tapi yang menggerakkan tangan manusia juga. Seperti itu. Innahu kana zaluman jahula. Tetapi sayangnya manusia itu zalim. Apa artinya zaluman?
ya patokannya kepada amanah. Karena tidak menjalankan amanah, zalim. Karena tidak menjalankan amanah, tindakannya jadi bodoh. Ya. Zaluma itu zalim, menimbulkan efek buruk kepada dirinya dan orang lain. Jauhlah tindakannya bodoh, tidak rasional. Jadi tidak rasional. Inilah dia. Innahu kana zaluman jahula. Makanya ini adalah amanah. Amanah ini namanya amanah Allah. Kalau kita sudah mengkhianati amanah dari Allah, kita akan mengkhianati amanat-amanat sosial kita. Seperti yang kita bisa baca di dalam surat 8 di sini. Sini Allah berfirman, ayatnya berapa ini? Ya, 20. Ini fitnah amanahnya di sini nih. Ya, mana lagi ini? Ini ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunu Allah. Jangan mengkhianati Allah, maksudnya mengkhianati amanat Allah kepada amanat kalian kepada Allah. War Rasul dan Rasul, yaitu fitrah. Ya. Apa sebabnya kalau kita mengkhianati amanat Allah kepada kita, amanat Rasul kepada kita, yaitu fitrah yang di dalamnya merupakan Al-Quran yang potensial. Wa takhunu amanatikum, kamu pasti akan mengkhianati amanat kalian. Jadi kalau kita sudah mengkhianati amanat Allah pada diri kita, yaitu fitrah, ya otomatis akan lahir turunan-turunannya, derivat-derivatnya. Yaitu amanat-amanat kalian pasti kalian khianati. Wa takhunu amanatikum. Kalian pasti mengkhianati amanat-amanat kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Menyadarinya maksudnya. Jadi pasti mengkhianati amanat kalian. Jadi sumber masalah dalam kehidupan ini adalah karena kita telah khianat kepada amanat Allah. Khianat kepada amanat Allah dan Rasulnya itu fitrah, seperti yang dikatakan tadi di sini. Ya. Ya. Sini dikatakan tadi sini. Mana tadi? Ya. Jadi adalah fitrah kita. Ya. Dan selanjutnya ya kita terus, dan kalaupun ada sedikit pengkhianatan dari dirinya tadi nih ya, jika seorang pesuluk berpegang pada pertolongan wali Allah, berupaya untuk menjauhkan semua itu, artinya wali Allah akan membantu kita menjauhkan semua itu dari penggerayangan tangan setan, menyucikan sisi lahiriah tubuhnya, dan mengembalikan amanat-amanat Tuhan. Mengembalikan amanat Tuhan seperti pertama kali mengambilnya, itu fitrah di awal ketika pada saat kita mengatakan bala syahidna, ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, dan kita mengatakan qalu bala syahidna, maka berarti ia telah setia menjaga semua amanat tersebut. Jadi kalau amanat yang pertama kali kita ambil yaitu fitrah kita jaga, maka otomatis kita akan menjaga semua amanat yang lain. Dan kalaupun ada sedikit pengkhianatan dari dirinya, ampun Allah akan tercurah padanya sehingga jiwanya menjadi tenang dengan urusan lahiriah dirinya. Jadi jiwa menjadi tenang dengan urusan lahiriah. Jadi intinya adalah kembali kepada fitrah. Ya. Kembali kepada fitrah. Kalau kita kembali kepada fitrah, kita akan menjadi tenang hidupnya. Ya, jadi cuma sekian serbahagia, sayang seribu sayang ya. Ya, dalam beragama ini banyak sekali punya motif. Ya, motif-motifnya bukan karena kembali kepada fitrah, bukan karena qurbatan ilallah, tetapi karena motif-motif yang lain. Ya, dan motif-motif itu jangan bayangkan motif itu cuma seperti misalnya duit, bukan, apa saja. Kita beribadah karena doa kita ingin dijabah, itu motif. Ya. Ketika dia tidak merasa tidak dijabah doanya, dia mutung, dia merasa kesel. Kan berarti ini ada motif, ya. Ada motifnya. Nah, oleh sebab itulah ketika itu terjadi, nah, ketika misalnya kita berdoa misalnya dunia, motifnya dunia, apa kira-kira yang terjadi ketika dunia datang kepada kita? Kita merasa doanya dijabah, itu sudah merasa ujub itu. Ya. Doa saya dijabah. Dia umumkan kepada orang-orang. Dia senang karena orang-orang juga minta doa kepadanya. Ya.
Ini sudah ujub namanya jemaah sekalian. Makanya coba baca sejarah, baca riwayat. Pernah nggak Nabi mengumpulkan orang-orang dimintain doa? Nggak ada. Maksudnya membuat jemaah doa atau apalah namanya. Sini-sini saya doakan. Nggak begitu Nabi. Ya. Bayangkan kalau itu dilakukan Nabi, Nabi tidak akan berdakwah. Ya. Sudah terbukti pada Nabi Isa. Bukan doa lagi, tapi mujizat. Ya, ada orang-orang yang sakit disembuhkan, orang buta dibuat melihat. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Isa mau dibunuh oleh Gubernur Filipus ataukah aparat daripada Romawi, yang mereka tadi disembuhkan matanya, kustanya, mana mereka? Mereka pada pergi. Kenapa? Karena mereka motifnya cuma dunia, motifnya cuma untuk kepentingan pribadi. Ya, motifnya supaya sembuh, penyakit saya sembuh, motifnya supaya mata saya melihat. Nah, artinya apa? Ego kan di sana, aku di sana. Ketika terancam dibunuh akunya, ya mereka lari, mereka meninggalkan Nabi Isa. Sehingga di akhir kenabian Nabi Isa, sesaat sebelum diangkat, dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang tadinya mendatangi Nabi Isa karena keluar biasaannya, sekarang tersisa hanya 12 orang saja. Kita ulangi lagi, tersisa hanya 12 orang saja. Lalu mereka kemana semuanya? Ya, mereka punya motif. Mereka datang kepada Nabi Isa membawa motif-motif pribadinya masing-masing. Nah, inilah jemaah sekalian sebagai kita ungkapkan supaya kita benar-benar terjaga, jangan sampai kita masuk dalam perangkap-perangkap bisikan setan yang menggunakan bahasa agama. Ya. Tiba-tiba kita juga bisa seperti itu, motifnya seperti itu. Ya. Dan selanjutnya ya harus berusaha menyucikan batinnya dari noda watak-watak akhlak yang merusak. Ya. Noda watak-watak akhlak yang merusak. Inilah peringkat kedua dari jenis-jenis kotoran. Ya. Ingat juga kita tambahkan selain daripada pengikut Nabi Isa, ya siapa lagi? Pengikut Nabi Musa dan Harun. Ya. Musa dan Harun. Nabi Musa menyelamatkan mereka, memperlihatkan mujizat kepada mereka. Tapi karena motif Bani Israel ini memang hanya motif dunia, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa dan Harun memerintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan bersujud kepada penduduk aslinya, mereka enggan. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergilah engkau dengan saudaramu di sana berdua. Perangilah mereka, kalau penduduknya sudah keluar, baru kami masuk. Seperti itu. Ya. Jadi setiap orang beragama dengan motif-motif, itu pasti tidak mungkin mencapai derajat yang lebih tinggi daripada motif itu. Ya. Dan inilah yang berat. Imam Mahdi mengatakan itu hanya sekitar 300-an orang yang bisa menjadi bala tentaranya. Ya, jadi begitu beratnya. Makanya tetapi walaupun berat kita harus mencoba menata ini menata ini masyarakat jemaah supaya tetap baik, jangan justru menjadi menjadi beban bagi Imam Mahdi. Jadi selanjutnya ya harus berusaha menyucikan batinnya dari noda watak-watak akhlak maksudnya yang rusak. Inilah peringkat kedua dari jenis-jenis kotoran yang keburukannya lebih banyak dan pengobatannya lebih sulit. Ya, yaitu tohara akhlaki, ya, tahara batinia, menyucikan batin dari noda watak-watak yang rusak. Jadi selain kita ada tohara lahir seperti berwudu, mandi, ada yaitu yang kedua adalah tohara sifat-sifat buruk. Di sini sebutnya tohara batinia dengan maksud untuk membersihkan noda watak-watak yang rusak. Ya. Ini yang lebih sulit dari yang pertama. Jadi tohara yang pertama lebih gampang karena memang kita rata-rata suka main air. Manusia itu kan suka main air. Lihat waktu kita masih kecil. Kalau ketemu kolam renang, waduh nggak mau berhenti. Ketemu pinggir laut, tidak mau berhenti. Nah, tetapi kemudian itu adalah zohirnya. Nah, di batin harusnya seperti itu. Harusnya kita memiliki kecintaan untuk mensucikan batin kita.
Inilah peringkat kedua dari jenis-jenis kotoran yang keburukannya lebih banyak dan pengobatannya lebih sulit. Peringkat ini lebih penting bagi para ahli latihan batin. Lebih penting bagi para. Artinya bagi mereka yang mau perbaiki batinnya, ya peringkat kedua ini lebih penting bagi para ahli batin. Bukan berarti wudhu tohara tidak penting, ya penting juga. Tetapi itu mah sudah sekali ya, maksudnya dipelajari cuma sekali. Yang namanya berwudhu kan dipelajari cuma sekali. Bahkan tanpa membaca buku atau mendengar ceramah, orang bisa. Ceramah gimana ya? Kita lihat aja orang di depan kita yang berwudhu. Ya, seperti kata Nabi, kalau mau salat, ya nggak usah saya ajari khusus salat. Cukup selalu kamara itu muni usalli. Cukup kalian melakukan salat seperti yang aku lakukan. Salatlah seperti aku salat. Di peringkat ini lebih penting bagi para ahli latihan batin. Karena bila struktur batin seseorang rusak, ya, makanya kita katakan dalam beragama ini, terutama bagi ikhwan dan akhwat yang pecinta keluarga Nabi, itu penekanannya pada batin. Ya. Kan justru di luar, karena bila struktur batin seorang rusak dan kotoran-kotoran maknawi meliputi jiwanya, maka jiwa ini tidak akan pernah layak berada pada makam al-Quds, kekudusan ilahi. Jadi kita, Quds itu suci ya. Jadi karena bila struktur batin seseorang rusak dan kotoran-kotoran maknawi meliputi jiwanya, apa kotoran-kotoran maknawi bisa kita sebut dengan miskonsepsi, kesalahan berpikir, dan sebagainya itu. Kotoran-kotoran maknawi. Ya. Bukan kotoran-kotoran lahiriah, tapi maknawinya. Seperti mana kata seperti ini, ada yang tertulis, tapi ada juga di belakang. Seperti contohnya tulisannya jiwa. Ya, jiwa kan ini adalah tulisan yang bisa dibaca dengan kata jiwa. Tapi dia punya makna yang dimaksud di sini, yaitu yang ada pada diri manusia. Ya, jadi kata jiwa di sini tulisannya JIWA itu tulisan, itu lahirianya, zahirianya. Ada makna yang dikandung di sini, yaitu sesuatu yang ada pada diri manusia yang menentukan eksistensi manusia di hadapan Tuhannya nanti. Ya. Maka jiwa ini tidak akan pernah layak berada pada makam Al-Quds kalau selalu kotor, masih kotor. Dan menyendiri dalam kemesraan dengannya. Tidak mungkin menyendiri dalam kemesraan dengannya. Tidak mungkin, tidak bisa berasyik masyuk. Ingat tadi di atas, di pembahasan sore tadi. Tidak bisa berasyik masyuk dengan Tuhan. Bahkan penyebab keburukan dimensi lahiriah seseorang adalah watak yang rusak. Jadi berdasarkan pernyataan Imam Khomeini ini kan bukunya Imam Khomeini ya. Penyebab keburukan dimensi lahiriah, jadi ingat lahiriah, justru adalah watak yang rusak. Watak yang rusak. Coba kita lihat di sini. Kata-kata ini menarik nih. Ya. Penyebab ya. Penyebab keburukan dimensi lahiriah seseorang adalah watak yang rusak dan karakter yang bejat. Ya. Jadi penyebabnya adalah watak yang rusak dan karakter yang bejat. Bagaimana cara memperbaiki watak dan karakter ini? Ya, pengetahuan yang benar. Inilah pentingnya belajar filsafat dan ilmu, terutama belajar Al-Quran. Gitu. Karena itu, selagi belum menggantikan karakter-karakter buruk dalam dirinya dengan karakter-karakter yang baik, bisa diartikan selagi nafs zulmaninya belum tergantikan oleh nafs rahmaninya, ya berarti seorang pesuluk tidak akan terbebas dari amal perbuatan lahiriah yang buruk. Ya, jadi ini kata-katanya menarik. Jadi selagi belum menggantikan karakter-karakter buruk dalam dirinya, kita artikan selagi belum bisa menghentikan atau menghapus nafs zulmaninya, lalu menggantinya dengan nafs rahmani, karakter baik dan nafs rahmani, maka seorang pesuluk tidak akan terbebas dari perbuatan lahir yang buruk. Jadi pesuluk masih akan terikat dengan amal yang buruk. Ya.
amal perbuatan lahiriah yang buruk. Jika ia mendapatkan taufik untuk bertaubat dan konsisten dengan taubatnya, sesuatu yang sangat penting bagi taubat seseorang, maka pengobatan semua ini tidak akan mudah baginya. Jadi ingat, jika ia mendapatkan taufik untuk bertaubat dan konsisten dengan taubatnya, maka pengobatan semua ini tidak akan mudah baginya. Jadi nanti kapan bisa mudah? Apabila kita dibantu oleh Allah SWT, dengan catatan kita harus bertaubat dan konsisten dengan taubatnya. Dengan demikian, penyucian lahiriah bergantung sepenuhnya kepada penyucian batiniah. Jadi, dengan demikian penyucian lahiriah bergantung sepenuhnya kepada penyucian batinnya. Jadi, camkan penyucian lahiriah bergantung pada, bukan terbalik. Jadi, berdasarkan pernyataan ini, penyucian lahiriah bergantung sepenuhnya kepada penyucian batinnya. Ya. Di penyucian lahiriah bergantung, jadi penyucian batin dulu. Dan saya kira pendekatan Imam Khomeini ini adalah sejalan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan fawailul lil musallin alladzina ma salatihim sahun alladzina yura'un. Ya. Jadi salat, artinya salat secara zahir dia benar. Tetapi kenapa dapat neraka fawailul lil musallin? Ternyata an salatim sahun, karena mereka lalai dari salatnya tidak lain daripada yura'un, hanya untuk dilihat, berarti zahir saja, salatnya salat zahiriyah. Yang seperti ini lah yang kemudian dikatakan fawailul lil musallin. Semua kotoran batin menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan. Semua kotoran batin menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan yang sejati, dan kelak ia akan mendekam dalam neraka. Semua kotoran batin menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan. Jadi ini adalah pernyataan yang perlu kita ucapkan ya. Ini semua kotoran batin ya, menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan yang sejati, dan kelak ia akan mendekam dalam neraka akhlak yang menurut para ahli ma'rifat lebih panas daripada neraka amal perbuatan. Nah, jadi ada namanya neraka akhlak yang menurut para ahli ma'rifat lebih panas daripada neraka amal perbuatan. Akhlak maksudnya di sini adalah karakter, sifat, perbuatan di sini yang dilakukan di luar. Jadi semua kotoran batin menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan yang sejati, dan kelak ia akan mendekam dalam neraka akhlak. Jadi terhalangnya kebahagiaan dari ini kotoran batin. Makanya kan kalau kita dengarkan doa kumail itu kan bagus itu ya. Ya, Allah ampunilah dosaku yang menghalangi ini, dosaku yang membuat ini. Itu kalau kita baca di di doa kumail ya. Doa kumail. Coba kita di sini lihat doa kumail. Ya, di sini ada kalau tidak salah. Ya, ada kalau di sini. Oh, udah nggak ada. Nah, kita lihat di sini coba. Lihat. Ini dia, kita mulai dari sini nih. Allahumma ghafir li adzunuba allati tahtiqul isam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Kalau dosa-dosa kan berarti batin, kotoran batin. Ya. Ini namanya dosa-dosa itu kotoran batin. Ya. Allahumma ghafir li adzunuba allati tahtiqul isam.
Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang meruntuhkan penjagaan. Allahumma ghafirli adzunuba allati tunzilun niqam. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana. Niqam itu bencana, petaka. Allahumma ghafirli adzunuba allati tughayyirun ni'am. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku allati yang tughayyir, merubah, ya, merusak kenikmatan. Tughayyir ni'am, maksudnya merubah kenikmatan menjadi petaka, jadi derita. Allahumma ghafirli adzunuba allati tahbisu du'a. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa. Jadi ini adalah benar-benar dosa batin, ya, kotoran batin. Allahumma ghafirli adzunuba allati tunzilul bala. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku allati yang tunzilu, menurunkan, ya, bala al-bala, ya. Allahumma ghafirli kulla dhanbin adnabtu wa kulla khati'atin akhtatuha. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah aku, ya. Ampunilah setiap dosaku, maksudnya Allahumma ghafirli kulla dhanbin, setiap dosa, adnabtu yang telah aku lakukan, wa kulla khati'atin, dan setiap kesalahan, akhtatu yang aku salah, yang aku telah lakukan. Nah, jadi ini doa menunjukkan bahwa yang namanya dosa atau kerusakan batin itu berbahaya, ya. Yang dikatakan di sini, semua kotoran batin menyebabkan terhalangnya manusia dari kebahagiaan yang sejati, dan kelak ia akan mendekam dalam neraka akhlak yang menurut para ahli marifat lebih panas daripada neraka amal perbuatan. Jadi maksudnya akhlak itu dari batin, karakter building, itu dia. Penjelasan semacam ini banyak disinggung dalam hadis-hadis. Penjelasan semacam ini banyak disinggung dalam hadis-hadis dari para imam ma'sum alaihi salatu wassalam atau alaihi wassalam. Karena itu, seorang pesuluk kepada Allah sudah sepatutnya memperhatikan tingkat kedua tahara ini, yaitu tahara batin. Jadi tahara zahir dulu, kemudian tahara batin. Tahara zahir itu seperti kita wudu, mandi, dan sebagainya. Dan diminta pesuluk itu justru yang diperhatikan adalah tahara tingkat kedua ini, yaitu tahara batin. Setelah jiwa dimandikan dari pencemaran akhlak yang buruk, jadi jiwa dimandikan, kan sebagaimana tubuh dimandikan. Ya. Kalau kita habis ada hadas misalnya, hadas besar, maka biasanya kita mandi. Ya. Kalau yang zahir, atau wudu kalau hadas kecil. Jadi setelah jiwa dimandikan dari pencemaran akhlak yang buruk dengan air ilmu ini, dengan air ilmu. Jadi bagaimana bisa memperbaikinya kalau tidak berilmu ini? Jadi setelah jiwa dimandikan dengan pencemaran akhlak yang buruk dengan air ilmu yang bermanfaat, yang suci. Ya, dengan air ilmu yang bermanfaat dan yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi harus dimandikan dengan air ilmu, air ilmu yang bermanfaat, yang suci dan mensucikan. Jadi yang mensucikan jiwa kita itu ilmu. Makanya kan tidak kebetulan kalau kemudian Allah menurunkan ayat pertama al-alaq, surat Iqra. Ya. Karena belajar ilmu itu. Dari sini kita bahwa yang ibadah yang paling penting adalah belajar. Kan ada dua ibadah, ya. Ada dua jenis ibadah. Ya. Di sini kita lihat. Ya, ada dua jenis ibadah. Jenis ibadah. Ya. Yang pertama, ibadah mahdah. Yang kedua adalah ibadah ghair mahdah. Ya. Yang pertama adalah ibadah mahdah, ibadah ghair mahdah. Nah, ibadah mahdah apa intinya di sini? Intinya di sini adalah salat, ya. Jadi di sini intinya adalah salat. Ya. Di sini intinya adalah salat. Sedangkan yang di sini, ya, yang ini intinya adalah belajar. Ya.
Jadi kita lihat. Jenis ibadah ada ibadah mahdah. Mahdah itu yang ada tata caranya, ya, yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya ibadah mahdah. Jadi kalau kita sholat tidak boleh semuanya, tidak boleh seperti senam pagi, ya. Nah, karena sholat itu dari ibadah mahdah harus ada tata caranya. Wudhu dulu, berdiri menghadap ke kiblat, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Itu ibadah mahdah, sholat intinya. Jadi ibadah mahdah itu core-nya atau intinya adalah sholat. Sedangkan ibadah gairu mahdah, ya, ibadah gairu mahdah itu adalah yang tidak diatur tata caranya. Misalnya mahdah itu petunjuk pelaksanaan. Tidak ada petunjuk pelaksananya. Contohnya kita bertani. Bertani itu kan ibadah gairu mahdah. Ya, kita menentukan apakah kita mulai menanam pada bulan November, Desember, Januari, dan sebagainya. Apakah sekali, 2 kali, atau 3 kali setahun, ya tergantung. Ya, tergantung lingkungan di sekitar kita, lingkungan geografis, lingkungan teknologi, dan sebagainya. Nah, itu namanya gairu mahdah. Nah, kalau di sini di atas, ya, kalau di sini intinya sholat, maka di sini intinya adalah belajar. Jadi sholat dan belajar itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya apa motif kita di dalam beraktivitas? Beribadah kepada Allah, takarrub. Dan caranya adalah sholat. Ya. Sholat di sini, sholat. Ya. Apa syarat sholat? Di antaranya adalah menutup aurat. Ini menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Sholat itu menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Ya tentu harus punya uang untuk beli baju, belum boleh mukena kalau perempuannya. Harus ada uang di sini. Ya. Untuk beli misalnya baju. Ya. Kalau tidak ada uang tidak bisa beli baju. Gimana caranya bisa dapat uang untuk beli baju? Ya bekerja. Ya. Bekerja. Kamu gitu. Bagaimana pun bisa bekerja? Ya. Harus punya keterampilan, yaitu sekolah di sini. Itu sekolah. Ya. Itu sekolah. Ya. Dan dengan sekolah kemudian ya kita tadi bisa sholat kamu gitu. Jadi sholat ini membuat orang juga cepat belajar sekolah kan. Ya. Jadi belajar, kita sebut saja di sini belajar dulu. Ya. Belajar sekolah ya. Di sini adalah belajar. Ini belajar. Ya. Jadi kita sedang. Dengan demikian kita lihat ini sholat. Ya ini belajar dengan masuk sekolah kemudian bekerja, dapat uang gaji, beli baju untuk menutup aurat untuk sholat. Nah, setelah kita sholat, bertebaran lagi di muka bumi. Apa itu? Mencari nafkah lagi, belajar lagi di sini ya. Kembali lagi ke sini ya. Ya berputar kayak gini nih. Lihat. Muternya kayak gini nih. Nah, ini. Muternya kayak gini. Muternya kayak gini. Ya. Ini muternya dari sini. Nah, jadi inilah kita saksikan ya. Jadi salat dan belajar inilah yang kemudian dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Salat ini adalah tadi ibadah mahdah, intinya ibadah mahdah. Belajar adalah intinya gairu mahdah. Ya, di sini belajar. Seperti inilah ya. Jadi inilah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi menurut saya secara pribadi kalau kita tidak belajar sama kalau kita tidak salat. Ya. Tidak salat. Ya. Karena dengan belajar nanti kita juga tahu salat.
Kita teruskan lagi ya. Setelah jiwa dimandikan dari pencemaran akhlak yang buruk dengan air ilmu yang bermanfaat, yang suci dan menyucikan. Jadi ilmu itu suci dan mensucikan. Mensucikan siapa? Ya yang bersangkutan yang berilmu. Serta dengan riyadhah. Ya, riyadhah itu latihan-latihan. Yang disyariatkan dan soleh. Ya. Maka seorang pesuluk hendaklah mulai menyucikan kalbunya yang peranannya bagaikan Ummul Qura, ibu kota suatu pemerintahan. Di kalbu itu bagaikan Ummul Qura. Ya. Sini adalah kalbu, ya, fungsinya seperti Ummul Qura, ya, ibu kota suatu pemerintahan. Nah, jadi kalau kita sudah lihat ini, Ummul Qura itu kan ibu kota ya, ibu kota negara, ibu kota satuan negara. Nah, fungsinya kalbu kayak gitu. Kalbu juga adalah ibu kotanya pemerintahan negara yang bernama tubuh kita atau diri kita. Jadi diri kita itu lahir dan batin, pusat ibu kotanya di kalbu. Atau di sini disebut Ummul Qura. Nah, kalau begitu kita sudah tahu sebetulnya untuk apa itu agama datang. Kan ada kata Ummul Qura di sini. Coba kita cari sini. Ummul Qura. Kita cari di sini Ummul Qura. Ummu Al-Qura. Ini dia. Ya, jadi kita lihat sini. Dua kata ini hampir sama. Semuanya litunzir Ummul Qura. Ummul Qura. Coba kita lihat dulu surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ini surat yang ke-6 ayat 92. Coba kita lihat. Allah berfirman, wahada kitabun, inilah kitab suci. Maksudnya Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah kitab suci, anzalnahu yang kami menurunkannya, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Tadi sore kita bicara tentang berkah. Musaddiq, membenarkan, meneruskan, alladzi bainadai, kitab suci yang sudah ada sebelumnya, ataukah yang sedang ada sampai turun Nabi baru atau kitab suci baru. Apalagi tujuannya kitab ini? Walitunzira ummal qura. Ya. Dan supaya kamu memberikan pelajaran, tunzir itu pelajaran, peringatan kepada siapa? Ummal qura. Nah, kalau Ummal Qura secara zahir apa ibu kota tadinya? Dulu di Mekah. Itu secara zahir. Bagaimana batinnya? Ummul Qura tadi adalah batin kita, kalbu kita. Ya. Waman haulah dan yang sekitarnya. Maksudnya ibu kota negara dan sekitarnya. Di luar-luar. Nah, begitu juga kalau kita artikan Ummul Qura sebagai kalbu dan sekitarnya. Ya. Waman haulah. Karena di kalbu itu kan di sana ada akal pikiran, ada macam-macam. Ya. Kita lihat lagi di sini. Surat Musyawarah ayat 7. Ya. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Begitulah kami wahyukan kepada Muhammad, kepada Muhammad, Qur'anan, Al-Quran atau bacaan Arabian yang berbahasa Arab. Apa tujuannya ini Qur'anan Arabian? Litunzira, supaya kamu berikan pelajaran Ummal Qura kepada penduduk ibu kota, penduduk ibu kota negeri. Waman haulaha, dan yang ada di sekitarnya. Nah, kita kembali lagi, apa tadi Ummul Qura? Yaitu kalbu. Ya, seperti sini. Ya, mana tadi? Ini Ummul Qura adalah kalbu. Ya. Maka seorang pesuluk hendaklah mulai menyucikan kalbunya yang peranannya bagaikan Ummul Qura, ibu kota suatu pemerintahan. Jadi Ummul Qura itu bisa berarti ibu kota negara seperti Kuala Lumpurnya Malaysia, Bangkoknya Thailand, Riyadhnya Saudi, tangan Jakartanya Indonesia. Nah, kayak gitu-gitu adalah. Maka seorang pesuluk hendaklah mulai menyucikan kalbunya yang peranannya bagaikan Ummul Qura, ya, ibu kota suatu pemerintahan. Jika kalbu sudah baik, maka seluruh jajaran pemerintahan juga akan menjadi baik. Ya. Jadi kalau kalbu sudah baik, maka yang lain baik. Ya.
Jadi ini ada hadisnya ini sebetulnya. Jadi ini ada hadisnya mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Dari sini ke sini. Dan sebaliknya jika kalbu rusak, maka rusaklah seluruh jajaran pemerintahannya. Ya. Ini biasa dengar hadisnya. Ya. Dalam hadis dikatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ya. Inna fil jasadi, sungguhnya dalam diri manusia itu mudghah, ada segumpal daging. Wa idza salahat, kalau itu baik, salahal jasadu kulluh, semuanya menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau itu buruk, fasadal jasadu kulluh, semuanya buruk seperti ini. Ya. Jika kalbu sudah baik, maka seluruh jajaran pemerintahannya juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika kalbu itu rusak, maka rusak pula seluruh jajaran pemerintahan. Jadi lagi-lagi mengingatkan kita pentingnya kalbu, pentingnya hati. Jangan agama justru merusakkan hati dengan miskonsepsi agama. Ya. Mengaku beragama dengan baik, tapi percaya kalau uang bisa digandakan. Kotoran alam kalbu, ini kotoran alam kalbu adalah sumber seluruh kotoran. Jadi kotoran alam kalbu adalah sumber seluruh kotoran. Jadi sumber seluruh. Jadi kalau sudah kalbu yang kotor, ya kotor semuanya. Jadi itu maksudnya sumber segala kotoran. Kotoran alam kalbu adalah sumber segala kotoran atau seluruh kotoran. Jadi dari situlah munculnya. Kotoran itu berintikan pada keterikatan kepada selain Allah. Selain Allah. Jadi kita sebut tadi dengan motif selain Allah. Di kotoran itu berintikan pada keterikatan kepada selain Allah, keterikatan kalbu hati kepada selain Allah. Dan beragama, beribadah, motifnya tetap dunia, supaya banyak uangnya, supaya bisa ini dan itu. Ya. Seperti itu. Dan itu beragama dengan cara seperti itu paling gampang untuk membuat alibi, untuk melakukan sikap apologetik. Ya. Kan tidak ada salahnya, kan boleh juga dan seterusnya. Memang boleh, tetapi dalam pengertian itu adalah tidak proporsional, ya, tidak sesuai dengan tujuan ibadah, tidak sesuai dengan juga pemahaman iman. Kalau kita percaya dengan iman, ya Tuhan yang punya urusan, kita tinggal melakukan kebaikan, Tuhan yang mengatur kebutuhan manusia. Jadi kotoran itu berintikan pada keterikatan kepada selain Allah dan perhatian kepada diri sendiri dan dunia. Jadi kita camkan ini jemaah sekalian, kotoran itu berintikan pada keterikatan kepada selain Allah ini. Dan perhatian kepada diri sendiri dan dunia. Jelas. Berintikan pada keterikatan kepada selain Allah dan perhatian kepada diri sendiri. Jadi objeknya cuma diri sendiri, ya. Dan dunia, dan kehidupan dunia. Nah, inilah sebabnya jemaah sekalian, kalau kita beragama, ya mukhlisina lahuddin, ataukah hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Jadi harus untuk diri, mengobati diri, bukan untuk memperbesarkan ego diri. Ya. Jadi kita ulangi, dan semua itu terjadi akibat cinta dunia yang merupakan sumber. Jadi cinta dunia merupakan sumber segala dosa. Dan cinta diri yang merupakan sumber segala penyakit. Jadi kita lihat ini. Jadi cinta dunia, ya akibat cinta dunia yang merupakan sumber segala dosa. Cinta dunia merupakan sumber segala dosa, dan cinta diri merupakan sumber segala penyakit. Ya. Diulangi, cinta dunia sumber segala dosa, cinta diri namanya ujub, ya, ataukah narsistik,
merupakan sumber segala penyakit. Makanya cinta diri itu nanti melahirkan penyakit yang lebih tinggi, yang lebih serius, namanya Narcissistic Personality Disorder, NPD. Ya, gitu. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Selagi akar-akar kecintaan ini masih tertancap dalam kalbu pesuluk, jadi selagi akar-akar kecintaan ini masih tertancap dalam kalbu pesuluk, maka kecintaan kepada Allah tidak akan membekas di dalamnya. Ingat, selagi akar-akar kecintaan ini masih tertancap, maksudnya cintaan kepada tadi di atas ini, cinta kepada dunia, ya, cinta kepada selain Allah. Selama ini masih ada, maka kecintaan kepada Allah tidak akan membekas. Kecintaan kepada Allah tidak akan membekas di dalamnya, dan ia tidak akan memperoleh petunjuk menuju kepada maksud tujuan, ya, maksud dan tujuan hakikinya. Ya. Selama di dalam hati pesuluk terdapat bekas-bekas kecintaan ini, maka perjalanan suluknya tidak menuju kepada Allah, melainkan menuju kepada egonya, tadi dunia dan setan. Cobalah Bapak Ibu sekalian perhatikan kalimat ini. Ya. Bukan lagi kecintaan, bekas-bekasnya saja ini, bekas-bekas. Jadi kita lihat di sini. Jadi ini adalah bekas-bekas. Selama di dalam hati pesuluk masih terdapat bekas-bekas kecintaan kepada dunia ini, maka perjalanan suluknya tidak akan menuju kepada Allah, melainkan menuju kepada egonya, dunia dan setan. Selama di dalam hati pesuluk terdapat bekas-bekas, jadi baru bekas-bekas dong. Ya. Ini cuma bekas-bekas. Ya. Bekas-bekas kecintaan kepada dunia. Makanya supaya kita bekas-bekasnya benar-benar hilang, pada saat kita menyadari bahwa ini adalah berbahaya, maka kita melakukan apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah menghapus, meniadakan seluruh jejak-jejak cinta kepada selain Allah. Ya. Jadi selama di dalam hati pesuluk terdapat bekas-bekas kecintaan ini, maka perjalanan suluknya tidak menuju kepada Allah, melainkan menuju kepada egonya. Ya, menuju kepada egonya. Coba baca baik-baik dari atas, begitu berbahayanya kalau kita beribadah dan niatnya selain kepada Allah. Ya. Tapi hanya untuk kepentingan ego kita, diri kita maksudnya. Kepentingan pribadi kita. Melainkan menuju ke, jadi siapa yang masih seperti ini, perjalanan suluknya bukan menuju kepada Allah, melainkan menuju kepada egonya, dunia dan setan. Jadi mereka justru mengikuti egonya, ya. Melainkan menuju kepada egonya, dunia dan setan. Ya. Pada hakikatnya penyucian kalbu dari kecintaan kepada diri dan dunia merupakan tingkat awal. Jadi ingat, penyucian kalbu dan dari kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada diri dan dunia merupakan tingkat awal penyucian untuk bersuluk kepada Allah. Ingat. Jadi penyucian kalbu dari kecintaan. Ya. Jadi penyucian kalbu, Di penyucian ini sebagai suluk perjalanan, ya. Karena ini adalah baru permulaan ini tadi nih, kita mulai penyucian kalbu nih. Penyucian kalbu dari kecintaan kepada diri dan dunia merupakan tingkat awal penyucian untuk bersuluk kepada Allah. Jadi baru tingkat awal. Kepada diri dan dunia. Ya. Sebelum penyucian ini terjadi, sebelum penyucian kalbu, maka apa yang disebut sebagai suluk, perjalanan dan pesuluk tidak bermakna lagi. Tidak ada artinya. Melainkan hanyalah merupakan majasi. Majasi itu hanya perumpamaan saja. Di balik tempat ini ada catatan nomor 1 di sini. Salah seorang sahabat karib Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu yang karena kecintanya kepada beliau
mati tersalib di pohon kurma. Ya, cinta. Ya, jadi kita teruskan sini. Jadi di balik tempat tinggal ego ini, ya, ada sejumlah tempat tinggal lain di 7 kota, seperti yang disebutkan dalam prosa Fariduddin Al-Attar. Saat melewati sejumlah tempat tinggal di 7 kota itu, pesuluk, maksud 7 tingkatan, pesuluk akan mendapatkan gambaran dari masing-masingnya. Jalaluddin Rumi melihat dirinya sebelum lagi, ya, Jalaluddin Rumi melihat dirinya belum lagi beranjak dari ujung gang di salah satu kota itu. Lalu dari belakang rangkaian pembatas kota yang raksasa dan lapisan hijau yang tebal ini, kita berani. Jadi dari belakang rangkaian pembatas kota yang raksasa, maksudnya kota besar, dan lapisan hijab yang tebal ini, kita berani mengklaim bahwa semua ungkapan itu cerita dusta belaka saja. Ini cerita dusta belaka. Jadi kita akhir di sini tanggal 17. Yang bertanya dipersilakan, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, Pak. Silakan Pak. Silakan. Muhammad. Baik. Kita kembali kepada zahir batin topik dan kupasan hari ini. Link kepada surah Iqra tadi, Ustaz. Bahawa yang dimaksud kepada Iqra tadi adalah kitab kuno, yang lebih kuno daripada Mashaf Al-Quran itu sendiri. Yang ini kita adalah penciptaan yang mana kutiupkan ruku di dalam, dan akhirnya kita mewarisi alam asma al-kullaha tadi. Maka ini yang harus kita baca sampai akhirnya kita sedar dan sadar diri, zahir dan batin, bahawa hubungan ini tak terpisah secara fitrah tadi, dan hubungan tak terpisah ini harus dipertahankan hidup mati kita walaupun bagai genggamkan bara yang panas tadi. Beri pencerahan dan teguran, barakallahu fiikum. Ya, jadi terima kasih banyak. Jadi saya kira apa yang dikatakan Pak Nur tadi adalah bisa sering kita sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan Al-Quran sering menyampaikan begitu pentingnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ingat, kita sampaikan bahwa Al-Quran tadinya itu tidak berbentuk tulisan. Ya. Al-Quran tadinya itu tidak berbentuk tulisan. Al-Quran itu ada pada diri Nabi. Nah, pertanyaannya di manakah di dalam diri Nabi tempatnya Al-Quran itu? Ya, jawabannya di dalam jiwanya. Kalau kita tanya lagi di mana di dalam jiwanya, di dalam kalbunya, jawabannya satu, itu di dalam fitrahnya, yang mana para nabi dan rasul dan maksumin tidak pernah mengotori jiwanya. Kenapa? Karena mereka bahkan tidak ada lagi bekas-bekas kecintaan kepada dunia. Bisakah tidak ada bekas-bekas kecintaan kepada dunia? Bisa, selama kita tidak mencintai dunia. Kalau kita pernah mencintai dunia, pasti ada bekasnya. Ingat, kalau kita telah pernah mencintai dunia, pasti ada bekasnya. Nah, bekas-bekas ini pun ya, bisa mengganggu perjalanan suluk kita menuju kepada Allah. Ya. Sehingga alih-alih menuju kepada Allah, yang ada adalah menuju kepada ego, dunia dan setan. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kalau ada bekas-bekasnya. Jadi oleh sebab itulah yang membawakan agama ini adalah para nabi, rasul, dan orang suci seperti itu. Karena mereka tidak ada bekas sama sekali. Jadi kata kunci kesimpulan dari sini adalah bahwa betapa pentingnya kita menjaga Al-Quran yang ada pada diri kita. Bagaimana tadi Al-Quran ada pada diri Muhammad, kita melalui turun Allah, wahyu turun kepadanya melalui kalbunya adalah fitrahnya, maka kita juga bisa sampai ke sana dengan catatan memelihara kembali fitrah kita. Cuma saja kita tidak bisa lagi seperti mereka, karena kita sudah dewasa sekarang. Yang ada adalah bagaimana coba membersihkan bekas-bekas itu dalam diri kita. Kalau sudah tidak ada lagi. Tahapan pertama adalah tidak mencintai dunia. Kita bergaul dan bergelut dengan dunia tanpa mencintai dunia. Setelah kita menyadari bahwa mencintai dunia itu adalah berbahaya, kita tinggalkan. Ada bekas-bekasnya di sana, kita bersihkan bekas-bekas itu.
Itulah sebabnya Nabi mengatakan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Sumber segala penyakit itu adalah cinta dunia. Karena cinta dunia menyebabkan orang takut mati. Nah, makanya jemaah sekalian, berkali-kali kita sampaikan, jangan sampai kita belajar Al-Quran atau belajar agama, tetapi motifnya lagi-lagi dunia lagi. Kalau motifnya dunia lagi, terus kapan kita bisa membersihkan ini? Ya, bekas-bekasnya saja tidak ada. Kenapa? Karena masih aslinya ada di sana cinta dunia. Ya, selama cinta dunia kita masih ada di sana, ya berarti itu lebih berat daripada bekas-bekas kecintaan. Nah, maka oleh sebab itulah kita harus membersihkan ini semuanya dari dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita bisa kembali kepada fitrah, kembali kepada Al-Quran tadi, yang potensial. Dan dengan kembali kepada Al-Quran secara potensial, berarti Al-Quran itu telah hadir kembali pada jiwa kita. Ya. Kembali kepada jiwa kita. Jadi dengan demikian, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita sudah meninggalkan ego kita, dunia dan setan. Karena memang cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepadanya, maka marilah kita melakukannya secepat-cepatnya seperti dalam ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah, ya. Jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil kembali kepada Allah. Sementara bekas-bekas itu harus kita hilangkan. Kalau ada bekasnya, kita bukan saja bekas, tapi aslinya masih ada di sana. Jadi cinta dunia dalam pengertian hakiki masih ada di sana. Buktinya kita dengan gampang menderita, kita dengan gampang berkeluh kesah berkenaan dengan dunia, tapi jarang kita berkeluh kesah tentang sakit penyakit hati kita. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kecintaan kepada dunia itu telah merasuk ke dalam lapisan-lapisan jiwa kita yang paling dalam. Ada lagi yang lain? Ya Ustaz, ada 2 lagi pertanyaan di chatroom. Baik, mari kita masuk ke chatroomnya. Dari Cak ya. Bagaimana kita tahu di dalam kalbu masih ada sisa-sisa cinta selain kepada Allah? Dan bagaimana kita tahu juga bahwa tidak ada lagi bekas cinta dunia? Ya. Ini sebetulnya sederhana. Ya. Kalau kita berdebar-debar jantungnya kalau kehilangan dunia, berarti kan masih ada cinta kepada dunia. Ya. Jadi cinta kepada dunia. Kalau kita sudah tidak ada masalah, kita ada dunia atau tidak ada dunia sama saja, nah itu berarti sudah tidak ada cinta itu. Karena kalau tidak ada cinta, ingat saja di sekitar kita kalau ada orang yang kita cintai biasanya, terus ada benda yang kita cintai lah. Katakanlah kita sangat sangat mencintai atau pengen sekali barang. Begitu kita ketemu barang itu di toko, biasanya kita tidak meninggalkannya. Kita pegang, kita pokoknya macam-macam. Ataupun kalau kita tidak membelinya karena belum punya uang, pasti tersimpan di dalam hati. Kita akan berpikir menabung untuk sesaat membelinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi cinta itu pada diri kita, maka otomatis sama dengan benda-benda lain. Biasa saja, ada atau tidak ada sama saja. Misalnya kita lewati pohon-pohon di jalan. Karena kita tidak ada cinta kepada pohon-pohon itu berdiri di situ ataupun tumbang, sama saja bagi kita. Sama saja bagi kita. Kenapa? Karena tidak ada cinta kepadanya. Nah, tidak ada cinta kepadanya, yang harus kita pahami bukan berarti kita tidak hidup dalam dunia. Karena cinta itu tempatnya di hati. Sedangkan hidup dengan dunia ini tempatnya di tubuh kita. Tubuh itu misalnya baju di badan kita, uang di dompet kita, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi dengan demikian harus kita hilangkan. Nah, kalau masih ada bekas-bekas itu, ya kita masih sering terpantik, terprovokasi untuk mencari apa yang pernah dulu kita miliki. Apa yang pernah kita miliki itu namanya bekas. Kita pengen kembali, misalnya kita pernah punya sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita pernah dulu mengikuti apalah trennya sehingga kita menangis-nangis, kita menjualnya semuanya. Tapi ternyata setelah itu kita
melihat barang orang punya, kita cerita, saya juga dulu pernah punya begitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu artinya masih ada, berarti ada bekas-bekas itu ada pada diri kita. Suka cerita sama orang, saya juga dulu punya begitu. Ya. Saya dulu punya koleksi kayak gitu. Nah, itu artinya sebetulnya masih ada bekas-bekas itu. Kalau kita sudah menghapus, ya tidak ada lagi. Kita tidak ada berurusan dengan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah kira-kira tanda kalau masih ada bekas-bekas dalam jiwa kita. Kemudian dari Pak Burhan, justru untuk meruntuhkan tembok-tembok ego, cinta dunia, dan sebagainya, maka mengenal diri terlebih dahulu akan lebih mudah untuk berjalan menuju Tuhan. Jawabannya betul. Jadi, proses tohara batinia nantinya itu, kan tadi tohara batinia, ya, ada kan tahara lahiriah, tahara batinia. Tahara batinia itu yang pertama dilakukan adalah mengenal diri kita. Apakah diri kita itu kotor atau tidak, kan begitu sebetulnya. Mengenal diri itu apakah kotor atau tidak. Bagaimana kita mengenal kotor atau tidak? Kita tahu aslinya apa? Aslinya adalah bersih. Aslinya adalah fitrah. Apa itu fitrah? Allah di sana. Makanya kan dikatakan mengenal diri, mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Nah, kalau kita sudah tahu ini, maka kita sudah punya parameter, sudah punya tolok ukur. Ya, untuk mengetahui apakah ada cinta dunia atau tidak dalam diri kita. Seperti itu. Kalau kita belum ada tolak ukur, ya tidak bisa. Jadi sama tadi dengan pertanyaannya Eca juga. Jadi untuk mengetahui itu harus ada tolak ukur kita. Ya. Tolak ukur itulah yang digunakan untuk mengukur menjadi parameter terhadap kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian sudah benar untuk saya kira sudah benar ya. Terima kasih banyak jemaah sekalian berbahagia, mohon atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama. Bu Ayu. Assalamualaikum.